Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Masih bersama saya, Putika. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV, dan juga pertidaksamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PTLSV. Ya, dalam video kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat menentukan konsep dari persamaan linier satu variabel dan juga pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel tersebut. Kita langsung saja ke materinya. Ya, kita ke yang persamaan linier satu variabel dulu atau PLSV. Memiliki pengertian yaitu kalimat terbuka yang belum diketahui nilai keberadaannya atau kebenarannya, ya. Dan juga PLSV itu memiliki dua syarat. Yang pertama, harus dihubungkan oleh tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki satu variabel dan pangkat dari variabelnya itu harus satu, ya. Ingat, variabel adalah lambang suatu bilangan dan biasanya memakai huruf, ya, huruf kecil. Ya, kalau tidak memenuhi salah satu saja dari syarat ini, maka tidak bisa dikatakan PLSV. Nah, bentuk umum dari PLSV adalah AX tambah B sama dengan 0. Agar lebih paham, kita simak contohnya. Tentukan yang mana PLSV dan yang bukan PLSV, ya. Dari nomor 1, 8Y dikurangi 10 sama dengan 0. Ingat, harus memenuhi dua syarat, ya. Yang pertama dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya. Nomor 1 sudah betul, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang kedua memiliki satu variabel, ya, atau satu huruf. Dan pangkat dari hurufnya adalah 1, ya. Di sini ada satu huruf yaitu Y atau variabelnya Y dan pangkatnya 1, ya. Kalau tidak ada pangkat maka dianggap pangkat 1. Berarti ini nomor 1 memenuhi kedua syarat, sehingga nomor 1 termasuk ke dalam PLSV karena alasannya dihubungkan dengan tanda sama dengan, memiliki satu variabel yaitu Y dan pangkat dari variabel Y-nya adalah 1. Sekarang nomor 2. 10A tambah 25 sama dengan 5. Kita lihat, dihubungkan dengan tanda sama dengan, betul, ya. Kemudian variabelnya ada berapa? Ada 1 dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Sehingga nomor 2 juga merupakan PLSV karena dihubungkan dengan sama dengan, memiliki satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1, ya. Sekarang nomor 3, 8P tambah 18 sama dengan 3 kali 2P dikurangi 3. Kita lihat tanda penghubungnya adalah sama dengan, ya. Berarti memenuhi syarat pertama. Yang kedua, variabelnya ada berapa? Ya, di sebelah kiri sama dengan itu ada 1, di sebelah kanan sama dengan ada 1. Ada 2, ya. Tetapi kalau hurufnya sama, ya, ini namanya variabelnya sama, walaupun ada 2, maka dianggap 1. Sehingga nomor 3 juga merupakan PLSV karena dihubungkan oleh sama dengan, memiliki satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Ini kan pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkat dianggap 1. Sekarang nomor 4. 10Y pangkat 3 kurangi 20 sama dengan 4Y tambah 4. Kita lihat, dihubungkan sama dengan betul, tetapi pangkatnya, ya, variabelnya memang betul, ya, ada 1 yaitu Y, tetapi pangkatnya yang ini 3 itu lebih dari 1, sehingga nomor 4 bukan PLSV karena pangkat dari variabelnya lebih dari 1. Sekarang nomor 5, 2Z kurangi 3 sama dengan 4P tambah 6. Kita lihat tanda penghubungnya sama dengan betul, kemudian variabelnya ada 1, betul atau tidak? Ya, ternyata variabelnya ada 2, yang 1 Z, yang 1 P. Maka dari itu nomor 5 bukan PLSV karena memiliki lebih dari satu variabel. Nomor 6, 11X tambah 32 lebih dari 0. Nah, kita lihat, ya, tandanya di sini sudah lebih dari, bukan sama dengan. Otomatis tidak memenuhi syarat, sehingga nomor 6 bukan PLSV karena tidak dihubungkan oleh tanda sama
dengan ya. Jadi untuk menentukan PLSV dan bukan itu tinggal melihat syaratnya apakah memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi salah satunya saja, maka bukan PLSV. Next. Ya, sekarang kita akan menyelesaikan ya atau menghitung salah satu dari bentuk PLSV. Kalau tadi kita menentukan PLSV dan bukan, nah sekarang menghitung hasilnya atau X-nya atau himpunan penyelesaiannya. Contoh soal, selesaikanlah himpunan penyelesaian dari PLSV berikut, kemudian gambarkan grafiknya. Nomor 1, 3x kurangi 2 sama dengan 7 ya. Kita cari himpunan penyelesaiannya atau X-nya atau variabelnya. Caranya adalah kita bahas nomor 1 dulu. 3x kurangi 2 sama dengan 7 ya. Yang kita cari adalah X-nya, sehingga angka yang tidak ada variabelnya atau tidak memiliki variabel itu ada negatif 2 dan positif 7 itu harus kita letakkan di satu tempat ya atau bersebelahan supaya bisa dikerjakan. Nah, yang dipindah yang mana? Negatif 2 atau 7? Yang dipindah adalah angka yang lebih kecil ya, berarti negatif 2. Negatif 2 ini di sebelah kiri sama dengan, artinya negatif 2 itu di ruas kiri namanya. Kalau kanan sama dengan itu ruas ke kanan. Negatif 2 kita pindah ruas ke kanan ya. Kalau pindah ruas tandanya berubah dari negatif menjadi positif maupun sebaliknya, positif menjadi negatif, sehingga 3x-nya tetap masih di ruas kiri sama dengan 7-nya tetap. Nah, negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2 ya, sehingga 7 dan 2 kan bisa ditambah. 3x tetap sama dengan 9. Yang kita cari adalah x-nya ya. 3x supaya menjadi x maka dibagi dengan 3. Ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3. 3 bagi 3 habis ya. Jadi 1x atau x saja. 9 bagi 3 itu 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu 3 ya. Kemudian kita gambarkan grafiknya ya. Kalian bebas menuliskan di sini Butika dari negatif 5 sampai 7. Ya, kemudian himpunan penyelesaian 3 ya. Berarti kita beri tanda di nomor 3 atau di garis bilangan positif 3 ya. Kita lingkari penuh seperti ini. Next, nomor 2. Ya. 24 dikurangi 5A sama dengan 3 dikalikan 10 kurangi A ya. Kalau ada soal yang di dalam kurung maka harus dikalikan dulu ya. Ruas kiri kan tidak ada kurung ya, tetap kita tulisnya 24 kurangi 5A. Kemudian kita kerjakan yang di ruas kanan. 3 kalikan yang sebelah sini, 3 kali 10 adalah 30. Kemudian 3 kali negatif A. Positif kali negatif, negatif. 3 kali A ya 3A ya. Setelah sampai di sini, kita kelompokkan yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel, yang tidak dengan yang tidak ya. Misalkan di sini negatif 5A dengan negatif 3A. Kita harus kelompokkan, pindah kemana? Terserah kalian. Kalau Butika pindah ke kiri ya. Ya, negatif 5A karena tidak pindah maka tetap. Kemudian negatif 3A tadinya di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi positif ya. Sama dengan 30-nya tetap di ruas kanan. Kemudian 24-nya pindah ke ruas kiri. Tadinya positif menjadi negatif. Gunanya apa? Biar dipindah supaya bisa dihitung ya. Ya, negatif 5A tambah 3A. Ini kan bisa dihitung karena sama-sama variabelnya A. Negatif 5 tambah 3. Hutang 5 kita kembalikan 3. Berarti masih punya hutang 2 atau negatif 2. Variabelnya A sama dengan 30 kurangi 24 yaitu 6 ya. Yang kita cari adalah A, sehingga negatif 2A supaya menjadi A dibagi 2. Yang 6 juga bagi 2. Kalau sini bagi 2, yang ini juga bagi 2. Negatif 2 bagi 2 ya negatif 1 ya, atau negatif saja, 1 tidak perlu ditulis. Variabelnya A sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Negatif A sama dengan 3 itu bisa ditulis menjadi negatifnya pindah ke sini menjadi A sama dengan negatif 3. Sehingga
himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ketemu negatif 3. Pada grafiknya, maka negatif 3 kita lingkari penuh seperti ini ya. Ini jawabannya. Kemudian untuk soal cerita dari PLSV, coba dilihat, di sini ada sebuah masalah ya yang harus kalian kerjakan. Bu Tika bacakan, saat pergi ke pasar, ibu membeli 3 kg apel dan bibi membeli hanya 8 buah apel. Beda ya. Ini 3 kg, ini 8 buah. Jika jumlah apel ibu dan bibi adalah 38 buah, maka tentukan yang A model matematika dari persoalan di atas, yang B berapa banyaknya apel dalam 1 kg, yang C gambarkan grafik penyelesaiannya, yang D kesimpulan ya. Kalau ada soal seperti ini, soal cerita seperti ini, maka kita harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika ya, atau kalimat ini bisa diterjemahkan ke dalam model matematika. Caranya dengan apa? Caranya dengan permisalan. Ya, di sini ada kalimat 1 kg apel ya. Kemudian ada 8 buah apel ya. Kemudian ada ya jumlah apel ibu dan bibi ya. Berarti yang kita ketahui ada 3 kg apel. Maka yang harus kita misalkan adalah 1 kg apel. Ya, kalau 1 kg apel kita misalkan dengan suatu variabel. Kebetulan di sini Bu Tika memakai X ya. Jadi 1 kg diibaratkan dengan X. Nah, banyak apel ibu berapa? Ibu tadi membeli 3 kg. Nah, padahal 1 kg-nya X, berarti 3X. Kemudian yang bibi beli berapa? Hanya 8 buah, tidak sampai 1 kg. Ya, karena buah maka bukan 1 kg ya, maka tidak ada X-nya, hanya 8. Kemudian kalimat selanjutnya, jumlah apel ibu dan bibi adalah 38 buah. Ya, jumlah apel ibu dan bibi adalah 38 ya, berarti 3X ditambah 8 sama dengan 38. Ini namanya model matematika ya. Jadi model matematikanya jawabannya 3X tambah 8 sama dengan 38 ya. Ingat, yang pertama adalah dimisalkan, kalian bebas menentukan variabelnya. Di sini Bu Tika pakai X ya. Kemudian tinggal mengikuti contoh atau soalnya, kalimat soalnya. Ini untuk yang A sudah selesai, jawabannya hanya ini ya, tidak perlu dihitung. Nah, yang B sekarang, banyaknya apel dalam 1 kg. Nah, ini baru yang dihitung. Setelah tadi pada yang A model matematikanya sudah ketemu, 3X tambah 8 sama dengan 38. Nah, sekarang kita cari 1 kg-nya. 1 kg-nya tadi dimisalkan dengan sebuah variabel X ya, berarti kita cari X-nya. Nah, 3X tambah 8 sama dengan 38. Seperti tadi ya, yang tidak punya variabel kita kelompokkan supaya bisa dihitung. Kebetulan yang ini 8 bisa kita hitung dengan 38. Yang 3X tidak bisa ya, tetap ya. Maka yang 8 yang kecil pindah ruas ke kanan, positif jadi negatif. 3X sama dengan 38 kurangi 8, sehingga 3X sama dengan 30. Yang kita cari adalah X, sehingga harus dibagi 3. Yang kanan juga bagi 3. 3X bagi 3 1X atau 1 saja. 30 bagi 3 10, sehingga HP-nya ketemu 10 atau himpunan penyelesaiannya ketemu 10. Jadi dalam 1 kg apel itu ada 10 buah. Sekarang nomor 3, gambar grafiknya ya. Tadi HP-nya ketemu 10 ya, kita gambarkan titiknya di angka 10 ya. Kemudian yang D kesimpulannya adalah HP yang kita peroleh adalah 10 ya. Maaf, ini seharusnya tidak seperti ini ya, ini ada kesalahan ya, ketika coret ya, karena X nya ketemu 10 maka ya bisa dikatakan bahwa banyaknya buah apel X tadi dimisalkan dengan buah apel dalam 1 kg ya. Jadi banyak buah apel dalam 1 kg adalah 10 buah. Ini untuk kesimpulannya, tergantung dari yang kalian permisalkan ya. Nah, sekarang ke PTLSV. Kalau tadi sudah PLSV, sekarang ke PTLSV atau pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, kalau pertidaksamaan linier satu variabel juga memiliki dua syarat, yaitu
Yang pertama dihubungkan oleh tanda kalau tidak lebih besar, ya lebih kecil, ya lebih besar sama dengan, ya lebih kecil sama dengan salah satu dari tanda ini. Yang kedua, sama seperti pada PLSV, yaitu memiliki satu variabel dan pangkatnya harus 1 ya. Jadi bedanya di tanda yang menghubungkan saja. Kita lihat ke contohnya. Tentukan yang mana PTLSV dan yang bukan PTLSV. Nomor 1, 3Y pangkat 3 tambah 12 sama dengan 0 ya. Syarat pertama harus dihubungkan dengan keempat tanda itu ya, salah satu dari keempat tanda itu. Nah, karena ini sama dengan jelas bukan ya. Ditambah lagi apa pangkatnya? Bukan 1, sehingga nomor 1 pasti bukan PTLSV karena dihubungkan dengan sama dengan dan pangkatnya lebih dari 1. Yang kedua, PLSV atau bukan? Tandanya sudah betul ya, ini salah satu dari keempat tanda itu. Tetapi variabelnya memang ada 1 ya, tetapi pangkatnya 2. Inilah yang menyebabkan nomor 2 juga bukan PTLSV karena pangkat dari variabelnya lebih dari 1. Yang ketiga, 7Z kurangi 12 lebih dari 3Z. Tandanya sudah betul ya. Ya, kemudian variabelnya ada 1 betul. Pangkatnya ada berapa? Ada 1, berarti PTLSV. Karena dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan ya, memiliki satu variabel dan pangkatnya 1. Nomor 4, 4X kurangi 18 kurang dari 2 kali X tambah 2. Ya, tandanya sudah betul, ini tanda ketaksamaan. Kemudian variabelnya juga betul, ada 1, kemudian pangkatnya juga 1. Sehingga PTL nomor 4 termasuk PTLSV karena dihubungkan dengan tanda ketaksamaan memiliki satu variabel dan pangkatnya 1 ya. Ini bedanya PTLSV dan bukan PTLSV. Sekarang contoh soal yang menghitungnya. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, 2Y kurangi 5 kurang dari sama dengan 3 dan Y adalah elemen ya. Ini simbol elemen atau anggota bilangan cacah. Jadi Y-nya nanti harus termasuk anggota bilangan cacah. Masih ingat tidak bilangan cacah itu apa? Ya, ini Bu Tika ingatkan ya. Bilangan itu banyak sekali, ada bilangan asli. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya yang biasa kita pakai. Kemudian bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Dan yang biasa keluar adalah bilangan bulat ya, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Jadi ke kiri tak hingga, ke kanan juga tak hingga ya. Nah, yang ada di soal ini adalah yang diminta bilangan cacah. Jadi nanti harus dari 0 sampai tak hingga ya. Tidak boleh negatif karena cacah tidak ada yang negatif. Nah, kita cari Y-nya dulu. 2Y kurangi 5 kurang dari sama dengan 3. Seperti tadi, karena yang sama adalah yang tidak ada variabel, maka kita harus pindahkan. Ya, negatif 5 Bu Guru pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 5. Kemudian 2Y kurang dari sama dengan 3 tambah 5, 8. Sehingga Y-nya, ya 2Y supaya jadi Y dibagi 2. 8 bagi 2. 2Y bagi 2 itu 1Y itu Y saja. 8 bagi 2 itu 4. Jadi ketemunya Y kurang dari sama dengan 4. Dimana ingat soalnya yang diminta adalah Y anggota dari bilangan cacah ya. Bilangan cacah kurang dari atau sama dengan 4 ya. Karena ada sama dengan maka 4-nya ikut ya. 4 ikut, kurang dari 4 berarti 3, 2, 1, 0. Tidak ada yang negatif ya karena negatif itu bukan cacah. 5 tidak ikut karena yang diminta sama dengan atau kurang dari 4. Sehingga grafik penyelesaiannya bisa seperti ini ya. Karena hanya dari 4, 3, 2, 1 dan 0. Daerahnya bisa kalian arsir ya. Yang kuning ini kalian arsir. Atau bisa juga grafiknya bentuknya titik seperti ini ya. Jadi titik penuh dari 4 sampai 0 ya. Negatif tidak ikut karena bukan cacah. 5 itu tidak ikut karena yang diminta kurang dari atau sama dengan. Paham ya?
Dan juga HP-nya jangan ketinggalan. HP sama dengan 0 sampai 4. Ini cara menyelesaikan dari bilangan cacah ya. Untuk soal ini di mana anggota bilangan cacah. Sekarang yang kedua yaitu yang diminta adalah bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Ya, Bu Guru bacakan dulu soalnya. 6x tambah 3 lebih dari 3 kali x tambah 3 di mana x yang diminta adalah anggota bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu memiliki pengertian bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Wah, bilangan real itu gabungan, tandanya bilangan real sangat besar ya. Kita bisa lihat ini ya, Bu Tika di sini bikin denah. Coba kita lihat bilangan real posisinya di paling atas ya. Sedangkan bilangan prima, genap, komposit, ganjil, bilangan 0, bilangan asli, cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan itu di bawah bilangan real. Artinya apa? Artinya bilangan real sangat luas, memuat semua bilangan ya, baik rasional maupun irasional, baik bilangan asli maupun bilangan yang lainnya. Jadi kedudukannya paling tinggi ya. Nah, kita cari dulu nilai x-nya. Seperti tadi, kalau ada yang di dalam kurung maka harus dikalikan dulu. 6x tambah 3-nya tetap lebih dari 3 kali x. 3x, 3 kali 3 ya 9 ya. Kemudian tinggal kita kelompokkan yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang enggak dengan yang enggak. 6x tetap di ruas kiri, 3x di ruas kanan pindah ruas ke kiri jadi negatif 3x. Ya, 9 tetap di ruas kanan. Positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Tinggal kita hitung. 6x kurangi 3x itu 3x. 6 kurangi 3 itu 3. Variabelnya x. 9 kurangi 3 itu 6. Yang kita cari adalah x. Sehingga 3x harus dibagi dengan 3. 6 juga harus dibagi dengan 3 ya. Kalau sini bagi 3, sini bagi 3. 3x bagi 3 itu 1x. 6 bagi 3 itu 2. 1x bisa ditulis x saja. X lebih dari 2 ya, sudah ketemu. Di mana x-nya itu anggota bilangan real ya. Bilangan real artinya tak terbatas, yang penting lebih dari 2. HP-nya kita tulis dulu x lebih dari 2. Sehingga grafik penyelesaiannya tidak bisa seperti nomor 1 ya. Memakai seperti ini, dibatasi oleh seperti ini, daerah seperti ini, atau memakai titik-titik itu tidak bisa. Nah, yang bisa adalah grafiknya itu memanjang tak terbatas ke kanannya ya. Karena lebih dari pasti panahnya ke kanan. Di sini Bu Tika hanya menuliskan 4 sampai negatif 2. Padahal jawabannya tak terbatas ke kanannya, bisa 100, bisa 10, bisa 1000 dan seterusnya ya. Karena tak terbatas maka cukup seperti ini. Kalau yang tadi itu dibatasi dari 4 sampai 0, makanya bentuknya seperti pagar atau titik-titik seperti ini. Kalau yang ini sebelah sini itu tak terbatas ya. Dan juga ada tambahan, kalau di sini tanda ketasamannya tidak ada sama dengan ya. Kalau nomor 1 kan ada tanda strip di bawah namanya sama dengan. Kalau tidak ada maka lingkarannya di sini bukan lingkaran penuh ya, atau lingkarannya bolong. Tetapi kalau di sini ada tanda sama dengan maka lingkarannya penuh. Itu bedanya ya. Ya, sekarang next ya, soal cerita dari PTLSV. Nah, di sini ada soal cerita, umur Lisa dan Muri masing-masing adalah 5x kurangi 2, dan juga umur Murinya 2x tambah 4. Jika umur Lisa lebih dari umur Muri, maka tentukan model matematika dari persoalan di atas, himpunan penyelesaiannya, gambarlah grafiknya, kemudian kesimpulan. Seperti tadi, kalau ada soal cerita kita harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika ya. Di sini yang diketahui apa saja? Ada umur Lisa, 5x kurangi 2 ya, betul. Ada umur Muri, 2x tambah 4, betul. Kemudian kalimatnya umur Lisa lebih dari umur Muri, maka bisa ditulis model matematikanya ya. Umur Lisa tadi 5x kurangi 2, lebih dari umur Muri, berarti lebih dari 2x tambah 4 ya. Jadi ini untuk jawaban yang A hanya seperti ini, tidak perlu dihitung. Yang B baru kita hitung, himpunan penyelesaiannya atau X-nya ya. 5x kurangi 2 ya, ini diambil dari yang jawaban A, lebih dari 2x tambah 4. Seperti tadi kita kelompokkan,
yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel. Berarti 2x-nya kita pindahkan ke kiri ya, karena lebih kecil, atau 5x pindah ke kanan juga boleh. Terserah kalian ya, tapi kalau butika yang lebih kecil yang pindah ya. 2x pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian lebih dari negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif. Tinggal dihitung. 5 kurangi 2 itu 3, variabelnya x. Lebih dari 4 tambah 2 itu 6. Yang kita cari adalah x, sehingga harus dibagi 3. Ruas kiri bagi 3, ruas kanan bagi 3. Sehingga jawabannya 1x saja lebih dari 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 2. Bagaimana grafiknya x lebih dari 2? Ya, grafiknya karena yang diminta ya. Untuk soal ini tidak ada kalau untuk soal yang tidak ada yang diminta apakah elemen dari bilangan asli, bulat atau sebagainya, maka kita anggap sebagai bilangan real ya. Ingat, kalau tidak ada spesifik dari soalnya mintanya apa, maka kita anggap bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang sangat besar ya. Oleh karena itu ya, tinggal kita tuliskan ke kanannya hingga. Ini boleh diarsir ya. Sebetulnya ini boleh diarsir. Kemudian di sini lingkarannya bolong atau bukan penuh, karena tadi jawabannya adalah lebih dari, tidak ada tanda strip atau sama dengan ya. Itu untuk penyelesaian dari soal ceritanya. Kemudian kesimpulannya bisa kalian tuliskan, HP-nya adalah x lebih dari 2 ya. Nah, di sini ada berbagai soal ya. Ada 2 soal. Ini bisa kalian kerjakan ya. Mohon untuk diteliti. Bu Guru harapkan nilai kalian maksimal ya. Kalau bingung bisa diulangi penjelasan dari Butika. Terima kasih atas perhatiannya. Butika akhiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.